Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Syanadira. Saya dari kelas 5 MIC, NIM saya 062348333115. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi Wireshark untuk memenuhi tugas UAS praktikum keamanan komputer. Berikut penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke penjelasan, kemudian cara kerja dan juga simulasi praktikum Wireshark. Jadi, apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah serangkaian praktik teknologi dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, serangan cyber, atau kerusakan yang dapat mempengaruhi data. Kemudian, selanjutnya ada beberapa alasan penting menganalisis lalu lintas jaringan. Yang pertama ada keamanan cyber. Nah, keamanan cyber ini mendeteksi serangan malware atau hacking secara proaktif dengan mengidentifikasi aktivitas dan koneksi yang mencurigakan. Kemudian yang kedua ada optimasi performa, di mana menemukan penyebab jaringan lambat atau bottleneck dan mengatur penggunaan bandwidth agar aplikasi utama tetap lancar. Kemudian yang ketiga ada perencanaan kapasitas, di mana ini memberikan data akurat untuk menentukan kapan harus menambah kapasitas perangkat atau bandwidth tanpa menebak-nebak. Kemudian yang selanjutnya ada troubleshooting cepat, di mana ini mempercepat pencarian akar masalah saat terjadi gangguan sehingga waktu henti atau downtime bisa diminimalisir. Kemudian yang terakhir ada kepatuhan atau compliance. Nah, ini menyediakan bukti rekaman data untuk kebutuhan audit dan memastikan pengelolaan data sesuai regulasi hukum. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini memiliki definisi di mana keamanan jaringan atau network security merupakan terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses jaringan. Keamanan jaringan melibatkan otorisasi akses ke data dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Kedua, ada tujuan keamanan jaringan. Nah, untuk tujuan keamanan jaringan itu biasa disebut dengan CIA Triad. Nah, CIA Triad ini yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality, di mana ini memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Contoh penerapannya yaitu enkripsi data, penggunaan password, autentikasi dua faktor atau 2FA, dan pembatasan akses fisik ke server. Kemudian untuk ancamannya itu dapat berupa serangan man in the middle atau penyadapan atau juga kebocoran data yang disebut dengan data breach. Kemudian yang kedua ada integritas atau integrity. Nah, ini menjamin bahwa data tidak diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak sah selama proses transmisi. Nah, contoh penerapannya ada di bagian tanda tangan digital atau digital signature, di mana ini fungsi hashing untuk mengecek perubahan file dan kontrol versi atau version control. Nah, ancamannya itu dapat berupa peretasan yang mengubah nilai transaksi bank atau menyisipkan kode berbahaya ke dalam perangkat lunak. Dan yang terakhir, yang ketiga ada ketersediaan atau availability. Nah, ini itu memastikan jaringan dan sumber daya tetap dapat diakses oleh pengguna sah kapanpun dibutuhkan. Nah, contoh penerapannya yaitu pemeliharaan perangkat keras secara rutin, kemudian ada penggunaan sistem cadangan atau backup, dan ada redundansi server, kemudian ada perlindungan terhadap serangan DDoS. Nah, untuk ancamannya itu bisa berupa serangan DDoS yang membuat situs web lumpuh atau kegagalan sistem akibat bencana alam. Nah, kita masuk ke materi Wireshark. Nah, di Wireshark ini memiliki arti di mana Wireshark adalah perangkat lunak analisis jaringan sumber terbuka yang mampu melakukan capture data dalam jaringan dan melakukan analisis real time terhadap lalu lintas jaringan. Secara sederhana, Wireshark ini berfungsi seperti mikroskop untuk kabel jaringan. Nah, alat ini memungkinkan kamu itu melihat
apa yang sedang terjadi di dalam jaringan secara mendalam hingga ke level paket data terkecil. Kemudian yang kedua ada fungsi utama dari Wireshark. Nah, Wireshark ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama ada paket sniffing, di mana paket sniffing ini itu menangkap lalu lintas data yang melintas di jaringan secara real time. Yang kedua ada deep infection. Nah, ini berfungsi sebagai membedah protokol jaringan seperti HTTP, TCP, atau DNS, yaitu untuk melihat isi detail dari setiap paket. Kemudian ada yang ketiga, troubleshooting, itu mencari penyebab gangguan koneksi atau masalah performa pada aplikasi. Dan yang terakhir ada analisis keamanan, di mana ini memeriksa adanya aktivitas mencurigakan atau upaya peretasan dalam jaringan. Kemudian yang ketiga ada jenis protokol yang dapat dianalisis. Nah, Wireshark itu tentunya memiliki beberapa jenis-jenis protokol yang dapat dianalisis. Yang pertama ada protokol lapisan aplikasi atau layer 7. Nah, ini adalah protokol yang langsung berinteraksi dengan pengguna atau aplikasi. Contohnya yang pertama ada HTTP atau HTTPS. Nah, ini untuk lalu lintas situs web atau HTTPS ini dapat dianalisis isinya jika kita itu memiliki kunci deskripsinya. Tuh, yang kedua ada DNS. Nah, ini DNS ini untuk melihat proses penerjemahan nama domain ke alamat IP. Yang ketiga ada FTP atau SFTP, itu untuk proses transfer file. Yang keempat ada SMTP, IMAP atau POP3, itu untuk lalu lintas pengiriman dan penerimaan email. Yang kelima ada SSH, itu untuk koneksi jarak jauh atau remote yang aman. Dan yang terakhir ada DHCP, itu untuk melihat bagaimana perangkat mendapatkan alamat IP secara otomatis. Yang kedua ada protokol lapisan transport atau layer 4, di mana protokol ini itu mengatur bagaimana data dikirimkan antar perangkat. Contohnya yang pertama ada TCP atau singkatan dari Transmission Control Protocol. Nah, ini digunakan untuk mengirimkan data yang andal seperti web dan email. Wireshark sering digunakan untuk melihat three-way handshake. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Nah, ini digunakan untuk transmisi cepat tanpa pengecekan error yang ketat seperti streaming video atau gaming. Yang ketiga ada protokol lapisan network atau layer 3. Nah, protokol ini yang menangani pengalamatan dan rute perjalanan data. Contoh yang pertama IPv4 dan IPv6. Itu melihat alamat IP, asal, dan tujuan. Yang kedua ada ICMP, itu digunakan untuk perintah ping atau traceroute untuk mengecek koneksi atau bisa sebagai pesan kesalahan jaringan. Kemudian yang ketiga ada ARP, yaitu Address Resolution Protocol, di mana ini digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat fisik atau MAC address. Yang keempat ada protokol khusus lainnya, di mana selain protokol umum tadi, Wireshark juga bisa menganalisis. Yang pertama ada wireless atau III 802.11 atau lalu lintas Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee. Kemudian yang kedua ada IoT, yaitu MQTT, COAP, dan 6 LOWPAN. Kemudian yang terakhir ada teleponi atau VoLTE, itu salah satunya adalah SIP dan RTP yang digunakan untuk analisis suara dalam jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja dari Wireshark. Yang pertama ada proses capture packet. Nah, pada tahapan pertama ini kita masuk ke proses capture packet. Di sini langkah awal yang sangat krusial adalah memilih network interface atau antarmuka jaringan yang sedang aktif. Nah, di sini tuh yang aktif saya gunakan adalah ETH0. Nah, setelah diklik lalu lintas jaringan ETH0 ini, maka otomatis saya bisa melihat dan membatasi jenis paket yang ingin ditangkap agar proses analisis menjadi lebih efisien dan fokus.
Nah, setelah proses penangkapan berjalan, langkah kedua yang saya lakukan merupakan analisis data. Nah, di sini Workshark itu menyajikan daftar paket yang berhasil ditangkap dengan detail kolom yang sangat penting. Yang pertama ada source. Nah, untuk source ini itu menunjukkan alamat IP pengirim paket. Ini alamat-alamat IP pengirim paket. Kemudian yang kedua ada destination. Untuk destination ini menunjukkan alamat IP tujuan paket tersebut. Kemudian yang terakhir ada protokol eh, yang digunakan untuk memberitahu kita itu jenis layanan yang digunakan seperti DNS, TCP, kemudian HTTP. Nah, untuk tampilan antarmuka Wireshark itu ada beberapa jenis paket. Yang pertama ada paket list. Nah, untuk paket list ini semua paket itu telah ditangkap disusun secara berurutan. Jadi kita itu bisa melihat rincian setiap transaksi data termasuk waktu, kemudian informasi tambahan mengenai isi paket tersebut untuk analisis yang lebih mendalam nantinya. Kemudian ada paket details. Nah, ini jika memilih salah satu paket di daftar sebelumnya, itu panel ini akan membongkar rincian teknis paket tersebut berdasarkan lapisan atau layer protokolnya. Mulai dari frame, kemudian ada Ethernet, kemudian Internet Protokol IPv4, hingga lapisan transportasi seperti TCP atau TLS. Nah, detail inilah itu yang memungkinkan melakukan analisis mendalam terhadap isi dan struktur data. Kemudian ada paket bytes, di mana bagian ini tuh menampilkan data asli atau mentah dari paket yang ditangkap dalam format. Nah, untuk heksadesimal di sisi kiri dan representasi ASCII itu di sisi kanan. Kemudian melalui tampilan ini juga kita bisa melihat data sebenarnya yang dikirimkan. Kemudian termasuk informasi teks yang mungkin terkandung di dalam paket tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke simulasi Wireshark. Untuk simulasi Wireshark ini diawali dengan capture paket HTTP. Nanti kita akan melaksanakan sekitar 3 capture paket. Yang pertama ada HTTP, kemudian TLS atau HTTPS, dan yang terakhir ada TCP. Yang pertama dulu yaitu capture paket HTTP. Dimulai dari membuka terminal, nantinya sudah membuka terminal, saya mengetikkan sudo Wireshark, kemudian setelah itu maka otomatis akan muncul uh, tampilan capture yang seperti slide sebelumnya. Setelah tampilan capture itu langsung masuk ke tes PHP fullandweb.com ini untuk memberikan contoh memasukkan username dan password sembarang. Nah, setelah username dan password sudah saya masukkan, nah, saya kembali lagi ke tampilan website-nya tadi. Setelah itu saya mengetikkan HTTP ini. Setelah diketikkan HTTP, selanjutnya cari bagian post atau userinfo.php, kemudian klik kanan dan klik follow, kemudian pilih TCP stream. Nah, setelah muncul TCP stream, maka otomatis akan masuk ke sini dan username kemudian juga passwordnya akan muncul yang telah saya masukkan ke dalam web tadi, itu kali_dea dan juga passwordnya kali123. Maka di sini dengan sangat mudah akan tampil username dan password yang telah saya masukkan. Nah, karena website itu menggunakan protokol HTTP biasa tanpa enkripsi, informasi sensitif seperti username dan password itu dikirim dalam bentuk teks polos atau plain text seperti ini. Kemudian itu bisa dibaca dengan mudah oleh siapa saja di jaringan yang sama. Nah, inilah mengapa sangat penting bagi sebuah website untuk menggunakan HTTPS. Itu guna melindungi privasi pengguna. Nah,
Nah, selanjutnya kita masuk ke capture paket HTTPS atau TLSS. Nah, TLS ini singkatan dari Transport Layer Security. Ini merupakan versi modern dari SSL yang digunakan oleh HTTPS untuk mengenkripsi data. Ini adalah lawan dari simulasi HTTP tadi. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah yang saya lakukan sebelumnya. Yang pertama, eh, di browser Kali Linux itu saya membuka situs www.google.com. Kemudian setelah membuka situs itu, saya kembali lagi ke bagian Wireshark-nya dan mengetikkan TLSS seperti ini. Kemudian setelah menekan Enter, maka akan melihat paket bernama client hello, kemudian ada server hello. Ini. Saya memilih salah satu dan juga klik kanan dan memilih TCP stream tadi. Maka otomatis akan muncullah TCP stream. Namun yang keluar itu berupa hypertext atau tidak tampak langsung data yang saya masukkan. Nah, jadi karakteristik dari TLS ini itu menggunakan kriptografi untuk memastikan bahwa data yang dikirim tadi itu tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga meskipun berhasil ditangkap. Nah, di Wireshark, data yang ditangkap tadi dari situs Google akan muncul sebagai application data yang berisi karakter acak yang tidak bisa dimengerti tanpa kunci deskripsi yang sah. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke capture paket TCP. Untuk paket TCP ini kepanjangan dari Transmission Control Protocol, di mana ini merupakan protokol yang memastikan data terkirim dengan urutan yang benar dan tanpa kesalahan. Nah, ada beberapa langkah-langkah sedikit dari pengapturan paket TCP. Yang pertama, itu setelah saya klik TCP, maka carilah three ways handshake, di mana 3 paket berurutan yang memiliki tanda flags. Yang pertama ada SYN, SYN ACK, dan ACK. Ini. Di sini letaknya. Kemudian SYN itu berarti klien atau Kali Linux meminta koneksi. Kemudian SYN ACK itu server setuju dan membalas, dan yang terakhir ada ACK itu klien mengonfirmasi koneksi sudah siap. Nah, sebelum data login dikirim, TCP melakukan three ways handshake tadi ini untuk memastikan bahwa server siap menerima data kita. Tanpa proses ini, itu pengiriman data tidak akan stabil. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai perbedaan data terenkripsi dan tidak terenkripsi. Nah, di sisi kiri ini ada contoh data yang tidak terenkripsi, yaitu data HTTP. Di mana perhatikan kolom protokol yang berwarna hijau dengan label HTTP. Nah, di kolom info ini kita bisa membaca dengan jelas aktivitasnya seperti print target atau post ke halaman login. Nah, kita juga bisa membukanya, data seperti username dan password akan terlihat sebagai teks biasa atau plain text. Kemudian untuk di sisi kanan itu ada data yang terenkripsi menggunakan protokol TLS. Nah, ini itu protokol yang berwarna biru atau ungu. Di kolom info kita bisa melihat tulisan application data atau encrypted handshake. Nah, artinya itu isi pesannya sudah diacak menjadi kode rahasia yang tidak bisa dibaca oleh siapapun yang mencoba menyadapnya. Nah, setelah kita memahami perbedaan antara data terenkripsi dan tidak terenkripsi, tantangan selanjutnya itu merupakan bagaimana menemukan paket tersebut di antara ribuan lalu lintas data yang masuk. Nah, disinilah kita menggunakan fitur display filter, ibarat itu mencari satu buku spesifik di perpustakaan raksasa. Nah, filter ini membantu kita memunculkan hanya data yang kita butuhkan saja. Yang pertama ada filter HTTP, yaitu untuk melihat traffic web biasa. Nah, kita bisa mengetikkan perintah HTTP pada kolom filter berwarna hijau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu Wireshark akan menyaring dan hanya menampilkan paket protokol HTTP saja.
ini sangat berguna jika kita ingin menganalisis aktivitas browsing yang tidak terenkripsi atau melihat request ke server web secara langsung. Kemudian ada filter TLS atau yang digunakan untuk melihat traffic HTTPS. Nah, untuk melihat lalu lintas data yang terenkripsi itu kita bisa melihat paket-paket menggunakan protokol keamanan seperti HTTPS. Nah, meskipun tidak bisa membaca isi pesannya karena terenkripsi, namun kita itu tetap bisa memantau kapan koneksi aman tersebut terjadi dengan server mana perangkat kita berkomunikasi. Yang ketiga ada filter TCP di mana digunakan untuk melihat fondasi koneksi. Nah, filter TCP ini menunjukkan kepada kita fondasi dari pengiriman data tersebut. Melalui filter ini juga itu bisa melihat proses handshake atau kesepakatan antar perangkat sebelum mereka mulai bertukar informasi. Nah, tentu ini sangat penting untuk mendiagnosis masalah koneksi atau keterlambatan jaringan. Jadi, dengan menggunakan filter sederhana seperti HTTP, TLS, dan TCP ini, proses analisis jaringan itu menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Jadi kita itu tidak lagi melihat tumpukan data yang membuat bingung. Kemudian juga hal ini juga dapat membuat informasi itu terorganisir sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Selanjutnya ada peran Wireshark dalam keamanan jaringan. Ada beberapa peran Wireshark dalam keamanan jaringan. Yang pertama ada monitoring jaringan. Nah, itu biasanya berperan sebagai alat pengawas dan memberikan visibilitas penuh terhadap kesehatan dan arus data di dalam jaringan secara terus-menerus. Yang kedua ada deteksi aktivitas mencurigakan. Nah, mendeteksi ini berarti membantu tim keamanan menemukan anomali, bahasanya seperti upaya scanning port, kemudian koneksi ke server asing yang tidak dikenal, atau pola lalu lintas yang mengindikasikan serangan cyber. Dan yang ketiga ada analisis forensik jaringan, di mana ini digunakan pasca insiden untuk menelusuri jejak digital penyerang. Nah, ini memahami bagaimana serangan terjadi dan data apa saja yang sempat diakses atau dicuri. Nah, terakhir ada kesimpulan dari Wireshark. Nah, pentingnya Wireshark itu sangat krusial. Karena apa? Karena kemampuannya dalam melakukan proses capture paket secara mendalam. Nah, alat ini juga memungkinkan administrator untuk melakukan analisis source IP, destination IP, port, dan juga protokol secara detail melalui tampilan antarmuka. Wireshark yang komprehensif guna memahami setiap aktivitas yang terjadi di dalam jaringan. Nah, kemudian apa sih hubungan Wireshark dengan keamanan jaringan? Nah, jadi Wireshark ini memiliki kaitan erat dengan keamanan karena itu berfungsi sebagai instrumen utama untuk memonitoring jaringan secara real time. Dengan alat ini juga, tim keamanan ini dapat melakukan deteksi aktivitas mencurigakan secara dini serta menjalankan analisis forensik jaringan untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak dari suatu insiden keamanan. Jadi mungkin itu saja pembahasan mengenai Wireshark dan juga cara kerja, kemudian ada simulasi praktikum Wireshark yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya harap penjelasan dari saya dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.